Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah iman kepada terjadinya hari kiamat. Iman kepada hari akhir menurut bahasa, iman adalah percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur, dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba, yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Sebelum kiamat besar terjadi, akan terjadi kiamat-kiamat kecil dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Seperti yang terlihat sekarang, bahwa telah banyak orang yang meninggalkan syariat agama, masjid kosong, Al-Quran ditinggalkan, dan banyak syariat yang tidak lagi diamalkan. Yang kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, bagaimana kaum laki-laki dan perempuan dengan terang-terangan melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Ini merupakan suatu contoh akan terjadinya kiamat kecil sebagai bukti akan terjadi pula kiamat besar nantinya. Yang ketiga, begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan, seolah bukan perbuatan yang diharapkan. Kalau kita lihat, meminum yang memabukkan sepertinya sudah menjadi kebiasaan kaum sekarang yang tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan. Yang keempat, semakin banyak fitnah yang menimpa umat muslim. Akhir-akhir ini, seperti yang kita ketahui, banyak sekali fitnah yang menimpa umat muslim. Adanya Islamofobia, adanya lagi tuduhan-tuduhan radikal, tuduhan-tuduhan teroris. Itu semua adalah fitnah yang menimpa umat Islam yang menjadi sebagai ciri kiamat kecil menuju terjadinya kiamat kubro. Selanjutnya, sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Bencana alam yang datang bertubi-tubi, gempa, tsunami, gunung meletus, dan berbagai bencana alam lainnya. Pembunuhan yang terjadi di mana-mana, di dekat rumah kita, tetangga, kaum kerabat, dan juga terjadinya peperangan yang terus-menerus, seperti peperangan yang dilakukan oleh Israel dan Palestina. Itu semua adalah merupakan bukti dari terjadinya kiamat-kiamat kecil sebagai penopang akan terjadinya kiamat besar nanti. Jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. Ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam grafis dilaporkan bahwa saat ini satu laki-laki sebanding dengan satu orang perempuan. Jika kiamat akan segera datang, maka perempuan akan lebih banyak dibandingkan kaum pria, dan kaum perempuan tidak akan malu lagi berpakaian setengah telanjang. Dan ini semua menjadi ciri terjadinya kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Matahari terbit di sebelah barat, dan pada saat itu manusia tidak percaya bahwa itu adalah tanda kiamat. Mereka menyebut itu adalah fenomena alam yang mungkin terjadi sekian juta tahun sekalinya. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda akan terjadinya kiamat kubro, dan pada saat itu pintu taubat akan tertutup. Tanda berikutnya, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Dia membawa sesuatu yang membuat manusia terlena, yang disebut dengan musik. Seperti terlihat sekarang, musik menjadi trennya kehidupan manusia zaman modern. Nanti ketika Dajjal telah datang, maka ini akan menjadi daya tarik bagi setiap manusia untuk mengikuti langkahnya,
dan ini akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kedudukan besar dan berpikiran sesat. Mereka akan menjajah seluruh kehidupan manusia, menghabiskan seluruh persediaan makanan, sehingga manusia pada saat itu akan merasa kelaparan yang panjang. Setelah itu, turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keterangan disebutkan bahwa Imam Mahdi lah yang akan menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj beserta golongannya, kelompoknya, dan akan kembali memasyhurkan dunia Islam pada saat itu. Pada saatnya nanti kiamat kubra akan segera datang, maka Nabi Isa akan turun dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya, melaksanakan amal ibadah hanya kepadanya. Hilangnya Al-Quran dari mushaf dan hati umat manusia hingga hilang pedoman. Inilah yang merupakan tanda-tanda terjadinya kiamat kubra. Setelah manusia menghadapi kehancuran besar, bumi porak-poranda, bintang berjatuhan, laut meluap ke daratan, gunung-gunung meletus, dan pada saat itu kehidupan manusia telah berakhir. Setelah semua peristiwa sudah berakhir, maka manusia akan berada di Yaumul Barzakh, di mana di situ manusia berada di alam kubur menantikan datangnya hari berbangkit. Setelah masanya tiba, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing atau dari mana tempat ia diwafatkan. Maka pada ketika itu disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari berbangkit. Setelah seluruh manusia dibangkitkan, maka manusia akan digiring menuju padang mahsyar, di mana di sana manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindak tanduk kehidupan manusia ketika di dunia. Maka di sini akan terlihat siapa yang menyesal dan siapa yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia telah dihadapkan kepada Allah, maka di sana mereka akan dihitung seluruh amal ibadahnya yang disebut dengan Yaumul Hisab, dan ada lagi yang disebut dengan Yaumul Mizan, di mana semua amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang, yang akan menjadi penentu apakah manusia tersebut layak Allah masukkan ke dalam surga atau malah sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Setelah amal ditimbang, manusia akan berjalan menuju Shiratal Mustaqim. Ini menjadi titik tolak apakah manusia akan selamat menuju surga atau malah sebaliknya jatuh menuju jurang neraka. Sebelum itu, bagi orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka layak mendapatkan syafaat yang banyak darinya, sehingga ini menjadi penolong bagi dirinya untuk mencapai surga yang penuh dengan kenikmatan. Jika manusia selamat dari Shiratal Mustaqim, maka mereka akan masuk ke dalam surga, dan bagi yang tidak selamat akan jatuh ke dalam lubang neraka. Yaumul Barzakh, di sini nanti adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu nanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Di sini nanti akan terlihat bagaimana bentuk manusia yang dibangkitkan Allah dari dalam kuburnya. Mereka yang memperoleh pahala yang banyak dari amal ibadah yang mereka lakukan akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajahnya akan hitam dengan penuh dosa-dosa yang ia lakukan ketika di dunia. Setelah manusia dibangkitkan, maka manusia akan menuju padang mahsyar atau yang disebut dengan Yaumul Mahsyar,
hari di mana manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia pada saat itu penuh dengan huru-hara, ketakutan, serta bayang-bayang dosa yang selalu menghampirinya. Takut kalau Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka, dan takut kalau Allah tidak menerima amal ibadah serta taubatnya. Ini menjadi hantu yang selalu mengikuti manusia ketika itu. Ketika pengadilan Allah nanti telah dibuka, maka yaumul hisab datang, di mana pada hari itu perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dibuka. Akan terlihat siapa yang benar-benar beramal ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terlihat siapa yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan tersingkap siapa pula yang penuh dengan kedurjaan. Yaumul Mizan. Setelah dibentangkan perhitungan amal, maka amal manusia akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang datang dengan amal ibadah yang banyak, sedekah yang banyak, solat yang khusyuk, puasa yang sempurna, haji yang mabrur, maka dia akan menerima semua pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang selalu bermaksiat, amal ibadahnya dengan penuh ria, maka disinilah ia akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengucapkan di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah suatu doa agar setiap manusia memperoleh kebaikan, memperoleh kesuksesan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia, baik itu yang muslim maupun yang bukan, akan melalui jalan yang disebut dengan sirat, di mana jalan itu merupakan jalur penentu masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik dan buruknya. Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, yang Islam, dan juga orang yang ihsan. Orang-orang kafir pada saat itu akan kehilangan akal karena banyaknya dosa, kemaksiatan yang ia lakukan ketika dunia. Sementara Rasulullah SAW tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Surga dan neraka adalah titik akhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk ke dalam neraka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walau hanya sebesar atom, maka pasti akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pula yang berbuat keburukan walau hanya sebesar atom, maka pasti pula akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada hikmah iman kepada hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, manusia akan memperoleh ketenteraman dan ketenangan, yakin akan hari pembalasan. Dengan begitu dia akan berperilaku baik dan berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban, serta tidak iri terhadap kenikmatan orang lain, yang itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ia pilih. Dengan begitu, dia akan terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Fungsi iman kepada hari akhir: menambah iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada hari akhir, manusia akan lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Semua bentuk perbuatan yang ia lakukan akan dihitung dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia akan senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhir akan memberi motivasi untuk beramal dan beribadah,
karena segala perbuatan baik akan mendapat balasan di akhirat. Wallahu a'lam. Mari perkuat iman dan perbanyak amal ibadah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.